Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Setia Prastika, NIM T 2019-1069. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Yoga, Tentang apa? Tentang aspek afektif dan macam-macamnya. Nah, aspek afektif atau yang biasa disebut ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Maksudnya ini adalah interaksi sikap yang terjadi pada siswa yang sadar akan nilai yang telah diterimanya, sehingga nilai tersebut dapat merubah tingkah laku dari anak tersebut, seperti itu. Contohnya saja, yang semulanya anak itu tidak fokus pada pembelajaran, seperti malas-malesan. Setelah dia mendapatkan motivasi, dia akan menjadi anak yang rajin gitu, dan mau mendengarkan pembelajaran tersebut, seperti itu. Ranah efektif ini merupakan hasil belajar yang terpenting, yang sifatnya penting gitu loh. Karena apa? Karena keberhasilan pada ranah kognitif dan ranah psikomotorik itu tergantung pada keafektifan si siswa tersebut. Ranah efektif ini mencakup antara lain kayak minat, terus sikap, emosi, nilai, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri dari ranah efektif ini bisa tampak seperti yang tadi, yang dia pertama tidak minat untuk mendengarkan guru. Nah, hasilnya dari sikap afektif ini dia akan bisa atau mau mendengarkan guru tersebut. Setelah itu seperti dapat motivasi untuk belajar, terus kedisiplinan seperti. Oke, adapun tujuan dari penilaian pada ranah ini. Yang pertama adalah feedback. Oke. Di sini ranah ini adalah ajang untuk feedback atau mengevaluasi. Jadi melihat proses belajar ini sudah optimal apa belum. Kalau belum, proses pembelajaran ini akan diperbaiki, seperti itu. Jadi remedial program gitu loh. Nah, yang kedua adalah mengetahui tingkah laku anak. Jadinya sebelumnya anaknya itu kurang baik menjadi baik, sehingga kan kita tahu, dan itu bisa digunakan untuk melaporkan pada keluarganya dan untuk menentukan kelulusannya, lulus atau tidaknya anak tersebut. Yang ketiga adalah menentukan situasi belajar yang sesuai dengan kondisinya dan seperti karakteristiknya, seperti itu, agar optimal juga gitu. Jadi kan kalau anak itu pada posisi yang menurutnya pas gitu, nanti kan pembelajaran itu akan masuk dengan baik, seperti itu. Yang keempat adalah untuk mengenali latar belakang belajar dan kelainan tingkah laku pada anak didik. Maksudnya adalah untuk mengetahui latar belakang dari pelajaran tersebut. Anak ini cocoknya pakai metode apa, terus pakai strategi apa, pakai apa, seperti itu. Lalu anak ini meresponnya itu seperti apa? Sudah baik atau malah dia itu bingung gitu. Jadi dilihat dengan ranah ini. Menurut Catwall ada 5 klasifikasi tujuan dari domain afektif ini. Yang pertama adalah receiving atau penerimaan. Yang kedua ada responding atau merespon. Yang ketiga ada following atau penilaian. Yang keempat ada organisasi atau organization. Dan yang kelima adalah karakterisasi. Pembahasan yang pertama adalah receiving atau penerimaan. Nah, ini adalah menerima untuk memperhatikan suatu eksistensi
fenomena atau hal-hal tersebut, hal-hal tertentu seperti kita itu menerima dan memperhatikan suatu pembelajaran tapi tanpa ada respon. Jadi kita hanya memperhatikan saja seperti itu. Dan receiving ini merupakan tingkatan yang paling rendah pada domain afektif ini. Yang kedua adalah responding atau merespon, menanggapi. Nah, ini adalah jenjang kedua dari domain ini. Nah, di sini siswa itu tidak hanya diam, tidak hanya pasif, tapi jadi di sini siswa itu merespon dari stimulus guru. Seperti kayak guru bertanya, kita merespon dan berbentuk jawaban seperti itu. Yang ketiga adalah valuing atau penilaian. Jadi di sini siswa itu menilai dari suatu objek dengan responnya itu bisa menolak, penolakan, bisa menerima atau menghiraukan. Oke, yang keempat adalah organisasi atau organization. Jadi di sini adalah kemampuan siswa untuk menyatukan nilai-nilai yang berbeda. Contohnya di sekolah diajarkan kejujuran, diajarkan kedisiplinan. Sedangkan siswa itu melihat di sekitarnya, di lingkungan, di masyarakat itu banyaknya kurangnya orang-orang yang jujur, yang disiplin, seperti itu. Yang kelima adalah karakterisasi. Ini adalah jenjang tertinggi pada domain afektif, karena pada jenjang ini siswa itu mengendalikan perilakunya sedikit demi sedikit sampai pada jenjang konsistennya seperti itu. Jadi bisa membuat gaya hidupnya itu lebih baik. Kata lain adalah siswa ini mengontrol tingkah lakunya sampai pada waktu yang lama sehingga membentuk karakteristik kehidupan anak tersebut gitu. Oke, itu tadi adalah pembahasan dari ranah afektif. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.